Bismillahirrahmanirrahim. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Jika mereka miskin, fakir, Allah kayakan mereka. Min fadlihi, daripada karunia-Nya. Begitu itu Al-Quran, Pak. Maka hikmah sebuah pernikahan dikayakan oleh Allah. Mana ada seorang bujangan kaya raya? Ada di sini bujang lapuk, Tad? Ada nggak? Dia bujang lapuk, bukan. Masih muda udah kawin tuh, nekat ya. Nggak ada bujang lapuk. Wahai di sini kalau ada bujang lapuk segera menikah. Segera menikah. Jadi tidak ada orang yang namanya bujangan, hidup membujang itu kaya, tidak ada, Ustaz. Seseorang bisa kaya raya, kaya hartanya, kaya persaudaraannya, kaya pengalamannya, mungkin kaya ilmunya, kaya saudara-saudaranya. Itu karena sudah menikah. Yughnihimullah, Allah kayakan. Ini janji Allah, Pak. Makanya bapak-bapak nih, kalau sudah berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun menikah, masih miskin juga, coba dah kawin lagi. Setuju nggak, Bu? Setuju katanya, Pak. Belangsak ke belangsak kan pokoknya. Ya kalau kawin lagi jangan orang miskin lagi, Pak. Udah miskin, kawin lagi sama orang miskin. Ya, itu miskin kuadrat namanya, Pak. Pengusaha, orang kaya, itu baru tuh. Ibu nggak setuju katanya, Pak. Kawin lagi. Ya, jadi dikayakan oleh Allah kalau orang yang menikah itu. Saya juga, Pak, dulu sebelum menikah nggak punya apa-apa, Pak. Sendok nggak punya, piring nggak punya, baskom apalagi. Nggak punya saya. Setelah menikah, alhamdulillah, Pak. Yang dibiayai pada 5, saya punya anak 5. Tadi gadis 3 orang, laki-laki 2. Rumah alhamdulillah ada, walaupun ya sederhana saya. Kendaraan punya, adat yang lain punya, apa yang belum punya? Coba. Padahal yang saya biayai 6 orang dan lebih mungkin dari itu. Yang namanya kehidupan berkeluarga itu bukan matematika, Pak. Kalau matematika, 1 ditambah 1, 2. 2 dikurangi 1, jadi 1. Kalau secara matematika, saya sendirian nggak kaya, apalagi saya punya tanggungan yang lain. Pasti akan semakin miskin. Itu matematika, Pak. Tetapi pernikahan tidak begitu, Pak. Allah berkahkan. Setiap orang yang ada di sekitar kita, dia sudah punya rezekinya masing-masing. Saya mencari nafkah. Didoakan oleh istri. Didoakan oleh anak saya. Maka mungkin kita dapat 1, gara-gara doa jadi 100 saya dapat. Jadi bukan matematika hidup ini. Dikayakan oleh Allah. Yang kedua atau yang ketiga, orang yang sudah menikah itu oleh Allah dilimpahkan pahala, Pak. Makanya pahala orang yang sudah berkeluarga dengan pahala yang masih bujangan, besaran orang yang sudah berkeluarga, Pak. Sekian puluh kali lipat pahalanya dilipat gandakan. Bagaimana tidak berlipat kali pahalanya? Banyak tantangan, banyak rintangan. Bapak misalnya, biasanya waktu masih bujangan, biasanya misalnya ke masjid. Begitu sudah menikah, ada istri di sampingnya. Sampai-sampai suara azan dari masjid tidak terdengar. Tapi kemudian sholat ke masjid, pasti pahalanya akan lebih besar. Dilimpahkan rezekinya, dibesarkan pahalanya orang yang sudah berkeluarga. Begitu, Pak. Ya. Makanya buru-buru yang belum menikah, nikah. Karena akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ada sebuah keterangan. Hah? Oh ini ya. Supaya kenalnya kan supaya kawin kan. Bahkan ada satu keterangan, Pak. Ini diprotes nih sama Ustaz nih. Coba ke situ. Coba buru-buru kawin katanya.
Ada sebuah keterangan Bapak dan Ibu. Jika suami istri, waduh ini banyak anak muda nih. Jika suami istri melakukan hubungan intim, maka rontoklah dosa-dosanya sebelah kiri, sebelah kanan, depan dan belakang. Rontok dosa-dosanya. Oh, gimana dapat pahala itu? Makanya supaya misal Bapak punya dosa, supaya rontok pahalanya, banyak-banyaklah begitu. Ini suami istri. Itulah sudah berkeluarga, diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Luar biasa Allah meluaskan rezeki kita. Subhanallah. Diluaskan juga orang berkeluarga itu saudaranya. Bapak Muhammad Tamsir sebelum menikahkan anaknya Susi Belok itu tuh. Ya. Belum mana belum? Punya keluarga mungkin masih terbatas. Begitu melangsungkan pernikahan anaknya, maka semakin luaslah persaudaraan yang ada sebelah sana. Diikat oleh keluarga karena sebuah pernikahan, merajut cinta, menjalin persaudaraan. Itulah sebuah pernikahan. Jadi semakin luas persaudaraan kita, Pak, karena sudah ada pernikahan itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya sebenarnya ingin berbicara kepada pengantin baru. Tapi mudah-mudahan juga ada manfaatnya untuk pengantin lama. Atau Bapak ingin jadi pengantin baru lagi, silahkan, gak apa-apa. Tadi juga sama Ustaz disebutkan ayatnya, fankihu matobalakum, cuman udah titik tadi itu. Padahal ada lanjutannya, Ustaz. Takut ada yang nambah katanya. Yang pertama, dalam rangka membangun rumah tangga yang bahagia dan sakinah. Minimal itu ada 5. Ada 5 kiat keluarga bahagia. Ini juga calon nanti pengantin-pengantin ini. Yang pertama adalah, hendaklah menjadikan agama sebagai dasar, landasan di dalam membangun rumah tangga. Ini nomor 1. Saya tidak mengatakan menjadikan agama sebagai perhiasan. Bukan. Tapi jadikan agama sebagai landasan di dalam membangun rumah tangga. Ini landasannya agama, di atasnya bangunan rumah tangga. Itu yang pertama. Ini yang paling prinsip. Saya menikah, belum menikah, bapak ibu menikah. Itu semua adalah karena anjuran agama, Pak. Kalau bukan karena anjuran agama, untuk apa kita bernikah? Untuk apa? Udah hidup saja bebas. Hidup bebas seperti binatang. Hidup aja seperti bebas, seperti binatang. Tapi karena panggilan agama untuk menikah, maka saya menikah, bapak, ibu, saudara pun menikah. Maka landasan utamanya adalah agama. Allah dan Rasulnya menjamin, siapa yang membangun rumah tangga di atas landasan agama, akan hidup tentram dan bahagia. Ini Bu, yang pertama. Kalau ibu bapak belum sakinah, maka yang pertama jadikan agama sebagai landasan. Insya Allah dijamin. Rasulullah mengatakan, tunkahul mar'atu li'arba'in. Biasa dinikahi wanita oleh laki-laki, atau sebenarnya sebaliknya, wanita dinikahi, laki-laki menikahi, li'arba'in, karena 4 perkara. Itu biasanya. Yang pertama adalah wali jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua, wali hasabiha atau wali nasabiha, karena keturunannya. Ada orang mau menikahi wanita karena keturunan orang pintar, karena keturunan orang darah biru, karena keturunan raja, keturunan ratu, dan sebagainya. Yang ketiga, wali maliha, karena hartanya. Banyak orang menikahi wanita karena hartanya, karena anak orang kaya. Dan yang keempat, menikahi wanita wali diniha, karena agama. Tapi Rasulullah memberikan penekanan atau stressing. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah karena agamanya, beruntunglah usahamu. Beruntunglah tanganmu.
Bahagialah dalam keluargamu. Ini jaminan dari Rasulullah, Pak. Jadi dari yang 4 itu, kecantikan, harta, keturunan, agama. Yang 4 itu adalah satu yang paling utama, yaitu karena agamanya. Tapi semakin ditinggalkan oleh masyarakat, Ustaz. Orang memilih wanita itu karena agamanya, sudah semakin ditinggalkan. Bu, kalau ibu punya anak wanita, ada 2 orang laki-laki yang mau sama anak gadis kita. Laki-laki yang pertama, sholat aja enggak. Memang anak orang kaya kemana-mana, bawa mobil Mercy bahkan. Datang ke rumah kita. Demen sama anak gadis kita. Satu. Atau yang kedua, orang kere. Laki-laki miskin. Tapi sholat dan ibadahnya rajin. Bu, ibu memilih yang mana? Milih yang bawa Mercy? Ya, ke halaman rumah kita. Tet. Siapa, Neng? Itu mah. Yang satu lagi juga ada yang demenin anak kita. Miskin. Tapi rajin ibadahnya. Bu, jawab nih. Kira-kira memilih yang mana? Yang pakai Mercy katanya. Ini ibu mata duitan semua jadi ya. Jadi kayak begitu betul. Harta tidak bisa jadikan jaminan. Kecantikan tidak bisa memberikan jaminan. Keturunan juga tidak bisa memberikan jaminan. Yang bisa memberikan jaminan dalam keluarga supaya sakinah mawaddah warahmah adalah agama. Bagaimana bisa memberikan jaminan? Kalau agamanya kuat. Situasi dan kondisi apapun dalam keluarga kita, insya Allah bahagia. Jadi orang miskin, tapi agamanya kuat, bahagia. Jadi orang kaya, agamanya kuat, insya Allah bahagia, bersyukur. Jadi titik tekannya adalah agama. Syukur Bapak dan Ibu, kalau anak kita jodohnya, dia keturunan orang kaya, agamanya bagus, keturunan bagus, hartanya bagus, semuanya bagus, tapi jarang kayak begitu. Ada orang yang rajin ibadahnya, tapi mungkin miskin hartanya. Ada anak orang kaya, tapi judahnya minta ampun. Jadi memang itulah manusia. Tapi fadfar bidatid din taribat yadaka. Agamanya kita pilih. Insya Allah, kalau keluarga kita, khususnya nih belok nih, sama kita. Agama ditegakkan di dalam keluarga, bahagia akan dapat miraih. Itu satu. Prinsip. Satu. Yang kedua, membangun rumah tangga yang sakinah. Hendaklah suami dan istri itu paham, ngerti benar tentang hak dan kewajibannya. Suami tahu kewajibannya, istri tahu kewajibannya, juga suami memberikan hak kepada istri, istri memberikan hak kepada suami. Jangan dibolak-balik, Pak. Tahu akan kewajiban dan haknya. Zaman sekarang sering dibolak-balik, Pak. Mentang-mentang istrinya jadi pejabat, mentang-mentang istrinya dia kerja, mentang-mentang istrinya lebih tinggi pangkatnya dari suaminya. Akhirnya istri tidak tunduk, tidak taat kepada suaminya. Padahal suami itu adalah pemimpin di dalam keluarga. Seperti apapun suami dalam keluarga, dia adalah pemimpin dalam keluarga. Sang istri wajib taat kepada suami. Selama suami mengajak kepada kebenaran dan kebaikan. 2. Saya singkat saja. Yang ketiga, hendaklah dalam keluarga itu harus jujur. Yang ketiga, jujur berterus terang. Kejujuran ini sangat penting Bapak dan Ibu. Apalagi hidup zaman modern seperti sekarang ini. Kejujuran itu sudah banyak manusia yang menaruhnya di tong sampah. Kalau suami tak lagi jujur pada istri. Kalau istri tak lagi jujur pada suami.
maka itu alamat hancurnya keluarga atau rumah tangga. Di mana-mana terjadi perselingkuhan. Katanya selingkuh itu dalam rangka keluarga apa? Ya. Keluarga yang harmonis katanya. Ada, Pak? Mana ada perselingkuhan itu dalam rangka menegakkan keluarga yang harmonis. Tidak ada seorang pun manusia yang senang dikhianati oleh teman hidupnya. Jangankan oleh teman hidupnya, teman biasa saja, tidak ada manusia yang mau dikhianati. Apalagi ini dalam keluarga suami istri. Makanya Bapak dan Ibu, mengapa kalau dilihat secara fisik, itu para bintang film itu Pak, mereka banyak yang kaya raya. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tapi kenapa mereka itu 80% keluarga para artis berantakan semuanya. 80% Pak. Hasil sebuah survei dan penelitian, 80% keluarga artis berantakan, hancur. Padahal kekayaan mereka di atas rata-rata. Kecantikan mereka di atas rata-rata. Tapi kenapa? Agama tidak ditegakkan. Oleh karena itu, jujur. Yang keempat, membangun rumah tangga yang sakinah, hendaklah memecahkan masalah secara baik dan benar. Berdasarkan pendekatan agama. Setiap ada masalah, pecahkan dengan baik dan benar. Agama bawa di dalam rumah tangga. Jangan dicampakkan di tong sampah. Yang namanya hidup berumah tangga tidak ada yang enak. Dari awal sampai akhir, pasti banyak saja masalah. Pasti Pak. Hari ini, Saudara Tarjuki, Saudara Belok mengatakan, istriku adalah wanita yang paling cantik di dunia. Begitu. Demikian juga saudari kita, suamiku ganteng bagaikan Arjuna. Allah. Begitu. Tapi esok lusa itu tidak akan bertahan Pak sampai sekian tahun. Sebulan, 2 bulan. Oh iya. Kemarin istriku yang paling cantik di dunia. Tapi begitu 1 bulan lewat, 2 bulan lewat, bidadari bermunculan dari setiap gang. Yang menggapai-gapai, belum, sayalah yang paling cantik. Menggapai-gapai pada setiap gang. Kalau tidak kuat iman, hidup akan berantakan. Itulah Pak. Oh, lihat Pak, keluarga artis ya Pak ya. Yang saya itu siapa tuh? Pengacara. Farhad Abbas katanya. Ya. Karena apa? Salah satunya karena perselingkuhan Pak. Karena perselingkuhan dengan artis juga. Demikian juga yang lain. Jadi harus jujur. Pecahkan setiap masalah dengan pendekatan agama. Kalau suami istri, misalnya Bapak dan Ibu ya, ada masalah. Ajaklah Pak, ajaklah istri Bapak untuk sholat berjamaah. Berdua Pak, sholat berjamaah. Tengah malam bangunkan istri untuk apa? Bersama-sama sholat tahajud. Untuk sementara tidak ke mushola, tidak ke masjid dulu. Boleh. Dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri. Bapak jadi imam, istri jadi imam. Gitu. Apalagi kalau istri manyun, belum ajak Pak. Ayo Ma, kita sholat berjamaah. Dia akhirnya terpaksa mau. Bapak jadi imam, sholat isya atau sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti Bapak dengarkan jawaban dari istri Pak ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dengerin jawabannya Pak. Kalau istri sudah menjawab, amin. Oh udah damai itu namanya Pak.
Udah ada jawaban, amin. Oh, udah damai itu, Pak. Kalau belum ada jawabannya, belum damai ini. Jadi ajak sholat berjamaah, Pak. Dengan secara pendekatan agama, pecahkan itu permasalahan. 4. Yang kelima, membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Hendaklah suami istri harus berperan seperti pakaian. Bagaimana peranan pakaian? Pakaian itu, Bapak Ibu, pakaian itu mempunyai berbagai peran. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah dikatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Para suami adalah pakaian istri, para istri adalah pakaian suami. Dengan bahasa yang sangat indah Allah katakan seperti itu. Yang pertama, fungsi pakaian untuk menutup aurat. Untuk menutupi diri kita. Maknanya apa? Suami istri itu harus saling menutupi kekurangannya, Pak. Seperti pakaian. Saya tidak tahu, Bapak, Ibu, adik-adik, mungkin punya kekurangan dalam tubuh kita. Tapi itu kalau dari Allah, terima. Tapi dengan berpakaian, jadi ganteng semuanya. Ganteng semuanya. Gagah semuanya. Saya juga begitu, karena apa? Saya berpakaian. Maka suami istri harus seperti pakaian, itu saling menutupi kekurangan di antara keduanya. Jangan suami istri itu saling membuka rahasia di antara keduanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tutup rahasia. Yang kedua, fungsi pakaian adalah untuk mempercantik diri. Dengan adanya pakaian, semakin cantik diri kita. Maka jika seseorang sudah menikah, dia harus semakin cantik. Khususnya dalam pandangan pasangannya. Itu fungsi pakaian. Yang ketiga, fungsi pakaian adalah untuk keselamatan. Supaya tidak terkena dingin, tidak terkena panas. Kalau sandal itu juga pakaian. Supaya menyelamatkan diri dari hal-hal yang bisa melukai tubuh kita. Suami istri harus saling menjaga. Jangan sampai istri itu menjadi luka. Suami itu menjadi luka. Saling menjaga. Saling menjaga diri kita. Insya Allah, kalau suami istri sudah berperan seperti pakaian, maka akan muncullah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu. Beberapa kiat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Jadi yang pertama, yang paling prinsip adalah tegakkan keluarga di atas landasan agama. Ini paling prinsip dan tidak bisa ditawar lagi. Yang kedua, suami istri hendaklah tahu, paham benar tentang hak dan kewajibannya. Jangan dibolak-balik. Yang ketiga, jujurlah dan berterus terang. Yang keempat, pecahkan setiap masalah secara baik dan positif. Dan yang kelima, hendaklah suami istri berperan seperti pakaian.